Dulu tuh ada yang namanya Game Boy, handheld yang bisa lo bawa kemana aja. Terus handheld makin berkembang lah, kayak kita kenal ada PSP, PS Vita, Nintendo 3DS, dan yang lain-lain. Teknologi juga makin berkembang pesat lah. Dan di beberapa tahun belakangan ini keluar hal yang selama ini gue nggak pernah mikir bisa dilakukan, yaitu handheld PC. Memang ada tablet-tablet, dulu tuh ada tuh yang model tablet lah. Tapi tahu sendiri kan, spek tablet yang memang biasanya buat orang kerja normal aja. Bukan sebuah handheld yang didedikasikan sebagai alat untuk bermain game. Mungkin yang paling ngedeketin adalah iPad atau tablet Android yang keluaran Samsung, yang speknya cukup lumayan gitu. Yang bisa mainin game yang ada di store mereka. Tapi buat kita yang gamer akut, pasti nanya, yang buat main Steam dong, ada nggak? Nah, akhirnya di beberapa tahun terakhir ini sudah mulai bermunculan handheld PC dari GPD Win, Aya Neo, dan yang lain-lainnya. Nah, hal ini memberikan harapan baru ke gamer PC yang nggak mau kalah sama Nintendo ataupun Sony yang udah lebih dulu memiliki handheld game. Tapi ada beberapa yang menurut opini gue pribadi kelemahan dari handheld tersebut, yaitu harganya mahal banget dan speknya sendiri terbatas. Gue pernah cobain GPD Win yang pertama. Di zaman pada saat itu mungkin gak banyak yang coba untuk mainin handheld PC kayak gitu. Kalau gak salah inget, price-nya sendiri itu udah di atas 5 juta. Kelebihannya adalah bisa mainin Steam, tapi juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah cepat panas, baterai cepat habis, dan spek yang terbatas. Bahkan di forum-forum yang ngebahas tentang GPD Win ini, mereka tuh ngebuat list gitu, kayak ngelist-list game yang game-game mana aja yang triple E yang sanggup dan nggak sanggup untuk dimainkan oleh si GPD Win ini. Terus si GPD Win ini juga berevolusi yang akhirnya keluar yang kedua, dengan spek yang lebih jos tapi ditukar dengan harga yang lebih mahal. Seingat gue di atas 9 juta, yang mana pada saat itu mahal bet. Dan akhirnya yang seperti gue bilang sebelumnya, keluarlah brand seperti kayak Aya Neo dan yang lain-lain. Yang dimulai dari Kickstarter dan harganya sendiri udah di atas 14 juta. Angin segar bermain game PC itu awalnya datang dari Nintendo Switch untuk gue pribadi. Gue mungkin gak perlu jelasin Nintendo Switch itu apa ya, karena kalian minimal udah pernah denger atau gak pernah lihat lah. Nah, angin segar yang gue bilang itu adalah banyak banget game-game indie PC yang diporting ke store Nintendo Switch. Tapi ternyata ada harga yang harus dibayar, yaitu Nintendo menjualnya lebih mahal dari store di Steam. Yang kadang-kadang harganya tuh bisa 1,5 kali lipat atau bahkan sampai 2 kali lipat. Dan karena keterbatasan spek dari Nintendo Switch, jadinya game-game yang bisa masuk ya cuma game-game indie aja yang secara spesifikasi memang gak berat-berat amat. Jadi lo gak bakal nemuin gitu game-game indie ataupun game besar gitu yang memiliki grafis yang jos di store-nya Nintendo Switch. Nah, lalu akhirnya Steam Deck tuh di-announce, sebuah portable game yang bisa dibilang diperuntukkan untuk menjalankan Steam. Intinya tuh buat main game, memang dedikasi untuk bermain game. Karena kalau lo perhatikan di GPD Win pertama kali itu dia menjalankan Windows. Nah, yang sekarang itu menjalankan program yang memang untuk Steam. Nah, Steam Deck sendiri itu waktu rilisnya adalah tanggal 25 Februari tahun 2022 yang dibagi dari 3 model, bukan 3 model ya, 3 storage. Yang pertama itu adalah 64 GB eMMC, 256 GB NVMe SSD, 521 GB NVMe SSD. Untuk general speknya kalian mungkin bisa carilah, karena dijelasin di sini juga. Pertama, gue nggak ngerti-ngerti amat. Yang penting intinya bisa main. Tapi yang diperhatikan adalah selain daripada storage-nya, itu kalau lo perhatiin ada 3 kan. Jadi kayak ada eMMC 64 GB dan yang satu lagi, yang 2 lagi itu adalah 256 dan 512 tapi NVMe. Jadi otomatis untuk waktu loadingnya juga pasti udah berbeda antara 64 dengan yang intinya MMC dengan NVMe pasti jelas sudah akan berbeda. Nah, habis itu displaynya tuh 7 inch LCD touchscreen. Nah, resolusinya ini nih yang menurut gue cukup unik karena dia naruh itu 1280 x 800. Gue rasa ini masuk akal sih, karena kalau udah ukurannya kecil, resolusinya gede-gede amat juga jadi aneh sih. Jadi menurut gue menaruh resolusi di mana resolusinya itu bukan Full HD untuk layar sekecil itu masuk akal loh. Karena gambarnya tetap akan jadi bagus. Refresh rate-nya juga mentok di 60 Hz. Sisanya yang lain-lain ya lu bisa cari sendiri. Nah, untuk price-nya sendiri tuh kalau aslinya di luar tuh adalah 399 untuk yang 64, 529 untuk yang 256 dan 649 untuk yang 512. Ini dalam bentuk dolar ya. Bukan 399.000, jambak nih. Tapi kalau dirupiahin berarti yang 64 itu harganya kurang lebih sekitar 5,7, 5,8. Untuk yang 256 itu sekitar 7,6
Untuk yang 512 itu kurang lebih sekitar 9 juta 400, 9,4, 9,5 lah. Nah kalau dilihat di Indonesia tuh di awal kemarin, gue lupa deh, di bulan Desember ya kalau nggak salah, itu tuh sudah ada yang pre-order, buka pre-order. Dimana kalau dilihat pre-ordernya tuh 64 GB itu yang tadi dibilang angka 5 jutaan lebih itu udah di angka 10 juta. Untuk yang 256 itu di angka 14 juta dan yang 512 itu di angka 17 juta. Nah pada saat pre-order, dan itu banyak yang juga ya, kalau dilihat tuh banyak juga yang beli gitu. Emang orang Indonesia tuh tetap aja walaupun mahal tetap beli. Pada saat pre-order yang seperti diduga ini banyak banget yang mau gitu. Apalagi mendekati perilisannya, beberapa tech-tuber luar udah ngecoba dan dilihat dari reaksi mereka kayaknya terlihat puas gitu dengan apa yang dibawakan oleh Steam Deck. Salah satu yang mungkin gue lihat tuh adalah Linus Tech Tips gitu. Untuk sekarang kalau lo cek di Tokped tuh udah nggak ada lagi yang pre-order karena di sana sendiri, di US sendiri kayaknya udah rebutan juga gitu. Apalagi di Indonesia ya kan. Kalau di US saya rebutan, Indonesia apa kabar? Nah kalau ngomongin soal bentuk ya, kalau dilihat dari bentuk nanti lo searching aja bentuknya kayak apa. Suruh searching, gue kasih gambar nih. Kalau dari bentuk yang udah pernah diperbandingkan dengan Nintendo Switch, biasanya tuh orang bandingin mirip tapi dengan Nintendo Switch karena kesannya si Steam Deck ini adalah Nintendo Switch killer yang menurut gue nggak masuk akal untuk perbandingan itu. Tapi kalau dilihat di bentuknya yang diperbandingkan dengan Nintendo Switch, gue ngerasa harusnya sih Steam Deck ini terlihat lebih nyaman dari Nintendo Switch untuk digenggam. Karena ukuran yang lebih besar dan yang di belakangnya tuh kayak ada pegangan aja gitu. Walau mungkin kalau sekilas tuh gue agak sedikit ada ragu gitu dengan keypad dan button yang mepet banget di pinggiran. Nyaman gak tuh jempol gue agak terlalu ke pinggir begitu ya. Nah kalau kalian yang belum tahu, cobalah di search lah, dipakai Google buat nyari bentuknya kayak apa Steam Deck. Intinya video ini tuh gue buat untuk gue sendiri juga sih sebenarnya, untuk ngeliat kayak worth it gak sih kalau lo beli Steam Deck. Mungkin gak di harga yang 17 juta ini ya, yang kemarin di pre-order, kayak harga laptop mid gitu, 17 juta ya. Dan yang Steam Deck versi mana yang kira-kira bakal worth it? Kalau dari gue sendiri, gue ngerasa Steam Deck yang kalaupun gue ambil adalah yang minimal adalah di 256 karena NVMe-nya sih. Sayang banget lo ngambil 64 walaupun harganya itu cukup lumayan jauh, tapi dia masih eMMC gitu. Jadi waktu loadingnya sendiri yang udah jelas ya NVMe SSD cuy, sama eMMC gitu. Jadi gue rasa kalaupun kita mau ngambil, gue pribadi kalaupun mau ngambil pasti gue akan lebih mikir untuk NVMe SSD. Kalaupun gue mau ngambil, gue juga berpikir soal masalah peruntukan Steam Deck gue. Ini buat apaan gitu. Kalau dipikir-pikir banyak banget game di library Steam gue tuh yang rasanya kalau enak gitu ya, kalau dimainkan di atas tempat tidur atau sembari makan di ruang keluarga. Jadi pastinya bisa mainin game-game library Steam yang gue udah punya gitu, di mana aja. Itu menjadi keuntungan karena library game Steam gue juga udah cukup banyak ya. Udah di atas 100 kayaknya. Dan gue yakin kayaknya orang Indonesia tuh banyak tuh. Apalagi kalau lagi diskon-diskon 17 ribu, 23 ribu, 50 ribu, diembat-embatin tuh. Makanya library Steam lo tuh banyak banget gamenya. Tapi banyak banget yang gak dimainin ya karena mungkin gak ada waktu. Kedua juga harus di depan PC terus. Tapi kalau punya kesempatan untuk bisa main di mana aja gitu, lo lagi kerja di luar ataupun lo lagi di jalan, jadinya library Steam lo yang segitu banyak akhirnya pelan-pelan mungkin bisa pelan-pelan lo tamatin satu persatu. Nah kalau kita ngomongin soal perbandingan harga gamenya, nggak bisa dipungkirin bahwa harga game PC itu khususnya di Indonesia dengan adanya regional price jadi lebih murah dibandingkan dengan platform yang lain. Kecuali Xbox, karena Game Pass-nya kan di subscription. Tapi kan game yang lo mau belum tentu ada juga di situ kan. Nah dulu gue tuh sempat beli beberapa game indie yang pernah gue mainkan di PC untuk gue mainkan di Nintendo Switch. Jadi beli 2 kali gitu, gue udah beli gamenya di PC terus kayak, enak juga nih. Ternyata di Nintendo Switch ada, gue beli lagi karena kayaknya lebih enak buat mainin Nintendo Switch gitu. Jadi bisa gue bawa kemana-mana. Walau harus dibayar dengan harga yang lebih mahal ya. Di situ gue jadi mulai berpikir mending main di Switch apa di Steam ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah game yang kira-kira cocok main di Nintendo Switch, gue nggak usah beli lagi di Steam walaupun gue harus beli di Nintendo Switch dengan harga yang lebih mahal gitu. Tapi itu pun hanya bisa diperlakukan hanya untuk game-game indie aja yang memang kuat diangkat oleh di si Nintendo Switch. Setelah announce-nya Steam Deck dan berpikir soal masalah harga, akhirnya gue tuh kayak ngambil kesimpulan gitu. Kalau di Nintendo Switch tuh gue akan murah untuk ngebeli handheldnya, yaitu Nintendo Switch-nya, dan akan beli mahal di gamenya. Jadi dimana kalau bisa dipikir kan gue beli konsolnya cuma sekali, tapi beli gamenya bisa berkali-kali. Sedangkan kalau gue misalkan ngambil Steam Deck, gue akan beli konsolnya sekali dengan harga yang lebih mahal dibandingin Nintendo Switch. Tapi untuk gamenya sendiri menjadi lebih murah. Atau minimal gue ternyata udah punya banyak library gitu di Steam gue yang itu bisa gue manfaatkan. Kalau dilihat dari sini dan juga pola belanja gue, Steam Deck tuh menjadi worth it banget untuk gue ambil karena harga game yang lebih murah. Kebayang gak sih kalau misalkan beli Nintendo Switch tuh 3 juta lah, anggap yang light.
gamenya tuh rata-rata yang harusnya 100.000 atau 120.000 jadi 250.000. 10 game jedanya itu bisa 2 jutaan, dimana harganya udah satu konsol tuh. Nah terus anak Nintendo bilang, tapi Steam Deck gak bisa main game Mario. Begini Bambang, dengerin dulu. Kan sekarang lagi bahas game-game indie PC yang bisa dimainin di handheld. Bini gue kalau ngerti game juga bakal bilang kalau Steam Deck dengan Steamnya gak bisa mainin Mario. Ya Ibrahim. Tapi intinya kesimpulannya adalah gue tertarik untuk ngebeli Steam Deck dengan beberapa alasan tadi, dengan catatan enggak 17 juta juga. Nunggu harga sudah bersahabat lah. Itu aja sih. Ketemu lagi next video guys.